Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil kubur wa ba'd. Naam. Apa kabar saleh dan saleha? Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan jika ada yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya, amin. Sampai detik ini gimana puasanya? Insya Allah lancar semua ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Ustadz akan sampaikan perihal tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu beriman kepada Allah? Termasuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah bahwa Allah itu ada. Adanya makhluk ciptaannya menunjukkan adanya Allah. Karena mustahil adanya makhluk tanpa adanya pencipta atau sang khalik. Kita juga wajib beriman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, yakni bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur dan menguasai alam semesta. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Saleh dan wassaleha. Demikian juga kita wajib beriman bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, karena Allah adalah pencipta manusia dan pencipta alam semesta. Makna beriman kepada Allah, saleh dan saleha, makna beriman kepada Allah yaitu beriman kepada, berarti mengimani wujud Allah Ta'ala, yakni rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada wujud Allah yaitu beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengetahui bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, sebagaimana tidak mungkinnya alat-alat canggih yang kita lihat di zaman sekarang ini seperti mobil, pesawat, kereta, komputer dan sebagainya ada dengan sendirinya. Jika hal tersebut mustahil ada dengan sendirinya, tentu lebih mustahil lagi pemandangan yang kita lihat seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, matahari yang bersinar, bulan yang indah dan bintang yang bercahaya ada dengan sendirinya. Itu semua mustahil. Pasti semua ada yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita dan pencipta alam semesta yang begitu luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini yang apa mereka katakan. Ya, dalam beriman itu beriman kepada tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita beriman kepada rububiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu beriman bahwa Allah lah merupakan Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, yakni pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan, yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadahnya, yaitu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam peribadahan tersebut. Meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Saleh dan saleha, ya, di bulan Ramadan ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa ya. Allah perintahkan kita berpuasa, ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita jangan sampai dikotori dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah
beriman kepada asma, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Beriman kepada sifat Allah adalah meyakini bahwa Allah yang memiliki nama-nama dan sifat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hasr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimu Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, yang maha suci, yang maha damai, yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi, yang maha perkasa, yang maha kuasa dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasr ayat 23. Apa manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak manfaatnya, ya. Hal itu karena kebahagiaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat serta terhindar dari semua keburukan terletak pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dunia hatinya tentram dan mendapatkan kecukupan dan atau rezeki yang halal dari arah yang tidak diduga-duga. Sedangkan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam nikmat Allah yang terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat lain yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Dalam surat Al-Hajj ayat 38, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat, lagi sangat kufur. Sangat beruntung orang-orang yang dibela oleh Allah Rabbul Alamin, ya. Yang kedua, saleh dan saleha, ya, manfaat yang kedua adalah mendapat petunjuk dan sebagai orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ya. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naam, mudah-mudahan soleh dan soleha, ya, kultum kali ini bermanfaat dan tetap semangat dalam kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani puasa kita di bulan yang berkah ini, Ramadan, syahrus siyam, syahrul Quran. Jangan lupa untuk membaca murajaah bacaan Qurannya, karena di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, ya, bacaan Quran kita akan mendapat amal ibadah kita, baik bacaan Quran kita, puasa kita akan mendapatkan limpahan berkah yang sangat besar sekali. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kita insyaallah ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.